Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis perjalanan di Gunung Merbabu dengan pengalaman teman-teman gue. Oke? Bang, kemarin mendaki Merbabu ya? Iya, pas awal pembukaan gunung. Oh iya. Apa punya cerita mistis nggak pas kemarin di sana? Cerita mistis sih pasti ada, ya cuman nggak banyak sih Oke. yang dialamin mistisnya. Boleh diceritakan? Boleh, tapi cuma cerita aja. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi emang benar ini saya mengalami. Awal pendakian sih aman sampai pos 3 tempat camp aman, nggak ada gangguan apa-apa. Berarti pendakian aman ya? Selama naik aman. Aman ya? Aman. Oke. Nah, selesai turun gunung, nah di situ mulai Gimana ada tuh? keganjilan sedikit. Kegilaannya kayak gimana tuh, Mas? Awal dari tempat camp tuh kita turun tuh, saya ini jadi dibikin 3 tim 3 tim? ya. Emang berapa orang, Mas? Saya kemarin tuh berlima. Teman saya Rani, Yudis, Subur sama Nijar sama saya Ya. Jadi pas awal saya turun, dari awal turun tuh hawa tuh kayak gimana ya, kayak bikin merinding dah, mencekam, kabut tebel banget gitu, kabut tebel, jalan juga hati-hati banget lah melapai. Itu jam berapa ya, Mas? Itu sekitar jam 10 pagi karena kan saya tim pertama. Oh, berarti masih siang ya? Ya siang, karena ada yang harus dikejar KTP buat apa, biar ngambil KTP dan peraturan ya? Ya peraturan, kita harus mematuhi peraturan juga Ya, kan. siap. Bawa sampah tuh, tim saya berlima bawa sampah untuk nebus KTP. Dari situ, dari pas turun tempat camp itu udah mulai tuh apa, kabut tebal banget. Nah pas sampai pos air tuh, situ saya udah mulai adalah hawa-hawa, waduh jangan sampai dah nih gini ya, hawa-hawa apa ya sebutnya, apa, merinding lah gitu, takut akhirnya saya jalanin aja, mau gimana lagi. Pas nggak lama habis ngambil air tuh buat turun minum kan, perjalanan buat turun minum dari pos itu kan, dari pos air kan turun ke bawah ada ini apa, turunan tuh harus pakai tambang Ya. Nah dari situ saya udah mulai. Apa yang dirasa, Mas? Di Pas situ waktu saya itu ngedenger suara gamelan. gamelan di siang hari. Gamelan Jawa sumpah. Yang denger kuping kayak kuping saya sendiri. Saya juga nggak tahu ya, teman saya yang berempat lagi ngedenger atau Oh, enggak. berarti Mas aja yang denger ya? Ya. Udah sampai situ saya makin ini kan, makin takut. Udah berapa meter jalan gitu, hilang tuh suara, udah nggak ada lagi lah, nggak dengar lagi, sempet bilang juga itu saya. Berarti cerita ininya ngedengar suara gamelan Ya sama di pos 2. sebelum Oh, sebelum pos 2. Dari pos air, mau turun dari pos air. Pas itu saya jalan lagi tuh sampai turunan yang berapa tuh ya, pas ada tambang lagi, dan tambang itu ada merah kayak darah gitu. Tambangnya ada darahnya. Iya ada darah, lumayan juga, kayak darah gitu merah, nggak tahu dari tumbuhan apa beneran darah. Setelah menemukan tambang yang kelihatannya seperti darah, ada lagi nggak, Mas, yang dirasain? Bukan kelihatannya seperti darah, tapi kayak di talinya gitu kayak ada darah, ada bercak-bercak Oh, darah bercak gitu. darah. Jadi Ya. Oh iya. Ya atau tumbuhan atau emang hewan apa kali gitu. Tapi Habis seperti berantem, darah ya? Dia hecot ribut berdarah. Iya tuh. Pada ngeliat nih dia juga, si Subur, si Bang Yudis, ada yang pada ngeliat. Pokoknya itu tim ente ya? Iya, tim mana yang berlima. Nah terus tuh jalan. Nah dari situ aman dah temen. Kabut masih tebal banget, masih tebal banget. Udah gitu kita ditimpa hujan tuh pas dari itu. Nah pas saya turun lagi mau lembah Manding tuh, situ kayak tuh ada
ada pohon gede kan enggak? Hmm. Dia tuh yang agak ke gini kayak situ kayak ngeliat pintu gitu. Pintu Iya, pintu. di Lembah Mading. Iya, Pos kayak- 2 ya? Kayak pintu kayak pilar gitu gede. Wah. Itu siang hari. Siang itu jam berapa? Jam 11-an. Jam 11-an. Tapi ada penampakan atau suara Kalau suara cuma itu doang gamelan. gamelan yang tadi Pas di dari atas ya. Iya, dari pos air sih. Di pos Madingnya belum ada. Cuman kayak mata gitu ngelihat ada pilar Pilar ya tinggi gitu. seperti gerbang mungkin ya. Iya, seperti gerbang. Dan situ permisi lah, namanya kita tamu kan. Permisi gitu. Udahlah istighfar gitu. Numpang lewat, numpang tamu. Udah tuh, hilang tuh kayak udahlah jalan aja. Sampai pos 2, udah. Pas pos 2 alhamdulillah sampai turun nggak ada gangguan lagi. Karena kan saya siang juga masih. Iya, berarti aman ya alhamdulillah ya, meskipun diganggu sedikit juga ya. Iya. Jadi siang. Oke Mas, terima kasih ya atas ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teman kita yang salah satu teman kita yang ikut pendakian kemarin di Merbabu. Apakah kalian juga merasakan hal mistis sama seperti kawan kita Jidun? Ada bang, lumayan banyak. Kayak gimana tuh? Ya kayak kita keadaannya turun doang sih adanya. Gimana? Boleh diceritakan Mas? Awalnya pas di Lembah Cemoro, Pos 2 ya? sebelum pos 2. Pos 1? Pos 1 pos 1 Lembah Gosong, Lembah Ngerijan, langsung Lembah Cemoro gitu. Itu waktunya kalau nggak salah maghrib ya, Sekitar jam 5 lah ya, 5:30-an. dengan 6 mau menjelang maghrib. Di situ ada kenakalan, melihat sesuatu lah ya. Seperti apa Mas yang dilihat Mas? Ya seperti ada yang beginilah. Apa tuh? Pocong? Pocong. Bisa diterangkan seperti apa bentuknya? Ya seperti pocong lah Pocong, normalnya. normal pocong ya. Ada di mana tuh Mas dia? Di dekat pohon, Dekat pohon. Berdiri kah atau gimana? berdiri Berdiri, sekilas doang, sekilas doang. langsung hilang. Kalau yang Masnya ini gimana? Terus saya kurang terlalu ini tentang mistis tuh, Gak percaya? bukan nggak percaya, jadi jarang ditemuin. Jangan temuin. Jadi mungkin hanya beberapa teman kali yang banyak merasa, tapi kalau saya dikit. Tapi ada yang dirasa Ada, nggak? Ada. Coba boleh ceritakan Mas, kayak gimana Mas? Pas ketemu malam aja sih. Ya boleh. Jadi saya tuh paling depan ya, pas turun tuh keadaan udah malam, Maghrib lah ya. sekitaran ya jam 6:30 dah. Saya paling depan, nggak sengaja saya udah fokus tuh nyenter, nggak bakal kemana-mana, tetap ke depan. Nggak sengaja saya nyenter ke atas, pas tengah senter tuh ada sosok putih gitu tuh, Apa tuh? Bang Kunti? seperti segitu. Bang Kunti? Bang Kunti. Kok Bang Kunti? Mbak dong, Mbak Mbak Kunti, Mbak Kunti. Tapi gimana tuh Mas reaksi Mas melihat seperti itu? Jalan aja. Tetap jalan, Nggak- tapi nggak mengasih nggak tahu ke teman di ngasih belakang. tahu ya. Tapi bakutnya gimana tuh? Cuman motot aja apa gimana dia? Cuman ngelirik ke bawah aja gitu, Ngelirik aja, cuman nggak nampakkan muka. pasang muka ya. Dan pas dia nyenterin ke atas, ke kiri kanan, di situ ada juga Pak, Kayak gimana tuh Mas? bentuknya sosoknya hitam Hitam? gede. Bukan ente? Bukan, Oh bukan. aneh putih. Putih nih putih, Iya. ganteng banget. Ada sosok hitam di samping trek. Samping trek. Jalan Ya, trek. jalan trek, samping trek. Jatuh di situ. Kan dia di awal nih depan, kita di belakang dia ada lagi di teman kita Arin, belakang lagi ada berlima kita. Berlima. 5. Ganjil dong ya? Ganjil. Ganjil. Itu jam berapa ya Mas? Perkiraan. 6:30 Berarti udah malam dong Mas. Udah malam. Lewat maghrib ya? maghrib. Karena kita paling terakhir rombongan. Oh paling terakhir. Udah selepas itu udah tuh Kita posisi itu maghrib itu masih lumayan jauh. lumayan Base camp jauh. lumayan jauh. Siluman jauh ya. Lumayan jauh. Di bawah Lembah Cemoro baru jalan sedikit gitu.
Terus teman kita juga paling belakang itu merasa ada kejanggalan lah. Kayak gimana tuh pas keganjalannya? Ada kita diam nih semua posisinya. Lagi Diam, ngaso. ngaso lah, Oh, ngaso istirahat ya. Istirahat. Tiba-tiba ada suara jalan, Step jalan. step jalan. Padahal kita diam semua. Diam semua. Tapi ada yang jalan. Ada yang jalan. Apakah di belakang ada pendaki lagi atau gimana tuh mas? Nggak ada. Kita paling terakhir. Paling terakhir. ada pendaki lain Ah. turun. Kayaknya fisiknya nggak kuat. Dia ngecamp di pos 2. Oh itu pendaki yang terakhir tapi nggak turun ke bawah ya? Ngecamp di bawah. Nah itu Ngecamp lagi. suara siapa dong yang belakang itu? Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Tapi dicek nggak? Dicek. nggak ada Dicek. siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Kita kan berlima, otomatis tuh langkah Iya. kaki ada 10. Ada 10. Tapi ini 12. 12. Dua lagi siapa? Aku kurang tahu. Mungkin suka kali sama masnya makanya ngikut. Bisa jadi. Dia tuh sampai situ. Menuju ke bawah ya. Ke lembah mana sih? Lembah gosong. Lembah Gosong. Itu udah Lembah gosong tuh paling lumayan terakhir. tuh, paling terakhir. Di situ kita ngerasain nggak nyampe ke tubuhnya, Nggak nyampe-nyampe. nggak nyampe. Padahal sudah terlihat dekat. Iya. Kita juga sendiri mata kita udah ditutupin. Ditutup gimana tuh mas? Jalur ke kiri, Ah. mata kita ke kanan. Oh. Kita bilang yang depan ke kanan, kekeh kita ke kanan. Heeh. Kalau jalur di kiri, Kayaknya itu mas pengen disasarin deh. kayaknya bisa jadi. Untung alhamdulillah ya. Selamat ya. Alhamdulillah kita nggak paling depan, kita kedua. Kalau paling depan bisa jadi inian ya. Bisa jadi nyasar. Bisa jadi nyasar ya. Soalnya ngikut. Kita kan misalkan pendaki belakang ngikut yang depan ya. Iya. Iya, benar. Alhamdulillah kami selamat. Alhamdulillah mas. Ya cuman itu aja sih. Cuma itu aja. Iya. Terima kasih ya Mas atas ceritanya. Ya, sama. Oke, ini satu lagi teman kita. Mas, apakah kemarin juga mempunyai pengalaman mistis seperti teman-teman kita yang lain? Kalau buat mistis sih ada, cuman dikit, cuman lebih ke kejanggalan lah gitu. Kita turun dari puncak itu jam berapa? Jam 2 karena nunggu hujan. Awalnya sih lancar sampai pos 2. Kejanggalannya tuh mulai dari pos 2. Seperti apa tuh Mas kejanggalannya Mas? Kita kan dibagi 2 kelompok tuh. Kelompok pertama itu turun siang, nggak tahu dah dia ada kejanggalan apa enggaknya, mungkin ada juga. Kalau yang gua alamin sih kejanggalannya dari pos 2 kan kita 5, berarti 12 orang tuh ya. Ya. Itu kita jalan bareng, posisi itu jam 5-an jalan bareng. Nggak taunya tuh semua tuh kepisah jadi berapa kelompok, 4 kelompok. Itu nggak diengehin terpisahnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Tahu-tahu misah aja gitu. Karena kan jam 5 itu udah turun kabut, udah kayak malam lah gitu. Jarak pandang aja cuman 20 meteran. Nah gua tuh kepisah bertiga. Gua, si Imron sama cewek gua, bertiga tuh. Turun tuh berasa mencekam banget karena posisi mau maghrib. Seperti apa tuh Mas mencekamnya Mas? Mencekamnya gimana ya, kayak ada yang ngawasin gitu, ada yang ngawasin karena posisi maghrib. Jam setengah 6 tuh gue nyampe Lembah Manding. Di Lembah Manding itu cewek gue bilang baca assalamualaikum, emang kan diwajibin assalamualaikum. Emang benar-benar mencekam itu di pas Lembah Manding. Alhamdulillah tuh lewat juga, nggak kenapa-napa di Lembah Manding. Lewat terus gua di tiang berapa tuh, tiang 10 kalau nggak salah tuh, posisi mau maghrib. Ada emang gua rasain ada yang manggil di belakang, pong. Cewek gua bilang ada yang manggilin loh di belakang. Gua bilang kalau ada yang manggilin takut dia halu juga. Gue bilang udah nggak ada, lanjut aja. Gue nengok ke belakang, takutnya rombongan belakang manggilin. Nah gue tengok ke belakang nggak ada. Udah gue lanjut aja jalan tuh. Pas di tiang 7 itu ajan maghrib. Gue berhenti, gue nengok ke belakang. Kata cewek gue jangan ngelamun gitu. Padahal gue bukan ngelamun, ngeliat di belakang yang manggilin itu kelompok belakang bukan. Udah tuh gue lanjut lagi turun tuh.
pas di tiang 5 tuh si Imron jatuh lagi yang gue bingungin, kenapa lu jatuh baik, kata dia licin gitu, jarak pandang gua cuman paling 10 meter kata dia gitu, emang karena posisi maghrib terus kabut turun banyak gitu. Ya udah tuh gitu aja sih, bukan cerita-cerita mistis melihat hal-hal macem gitu. Yang lain juga ngalamin karena itu kejanggalannya, anak-anak itu dari pos 2 turun bareng-bareng, kenapa pas di perjalanan itu misah-misah tanpa diketahui misah-misah, kan emang dari awal kan kita pokoknya turun harus bareng karena posisi maghrib, nggak tahu pada misah-misah. Yang lain juga sama ngalamin pada. Nah, pas turun gue cerita pas turun, karena kalau cerita di trek takut anak-anak pada takut, gue juga bertiga ganjil juga. Ya emang seperti itu ya, kalau kita punya pengalaman mistis ceritanya pasti pas sudah turun nggak bakal Iya, diinian. pasti. Tapi alhamdulillah ya Mas ya, selamat semua ya. Alhamdulillah selamat. Pas di base camp tuh baru cerita, ada yang manggilin, gue nanya ke cewek gue, ada yang manggilin ya waktu di pas turun habis lembah manding gitu. Iya manggilin lu katanya. Gue bilang emang ada, cuman gue nggak bilang sama lu, takut lu takut gitu. Tapi Masnya juga sendiri ngedengar? Ngedenger, gue kan itu kan yang pas dia bilang jangan ngelamun, padahal gue lagi ngeliatin ke belakang, bener ada bocah kelompok belakang enggak, takutnya kelompok belakang yang manggilin gue. Ternyata yang nggak ada, kelompok belakang itu jauh. Gua di mau pos 1, dia baru di pos bayangan, pos mau kedua. Itu pukul berapa ya Mas pas manggil itu? Pas manggil itu mau maghrib, Mau paling maghrib. mau maghrib 10 menit lah, soalnya nggak lama kan langsung maghrib itu. Berarti itu ada mungkin suatu isyarat untuk masuk istirahat dulu, Iya, kan mau maghrib gitu. maghrib. Ya, gitu. Makanya kan pas maghrib gue putusin berhenti dulu, walaupun mencekam karena gue bertiga doang. Iya. Ganjil udah ya gitu, satu cewek yang depan jatuh-jatuhan terus. Oke Mas, terima kasih atas ceritanya ya. Ya, Oke nih, temen gua juga yang kemarin ikut mendaki. Apakah mas-masnya juga mempunyai pengalaman horor seperti yang telah diceritakan oleh teman-teman tadi? Ngerasain juga. Seperti apa tuh Mas pengalamannya Mas? Nggak begitu serem sih, tapi saya ngerasain, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu pengalaman begitu mistis. Kalau menurut saya pribadi, saya itu turun awalnya bertiga. Enggak, awalnya itu kita bareng-bareng. Iya, sama teman kita juga, sama yang perempuan itu. Nah, awalnya itu kita bareng-bareng. Nah, saya itu duluan itu bertiga. Berempat. Imron, Ihan, lu sama gua. Nah, ya sama dia berempat. Nah, awalnya. Nah, itu saya tadinya mau ada rencana bertiga, pengen duluan ya ngejar waktu biar enggak di trek itu kena malam. Nah, awalnya, nah di situ saya itu bertiga jalan tuh berempat duluan kan, rombongan yang lain itu saya tinggal di belakang, saya jalan pelan-pelan. Nah, di situ setelah pos 2 kayaknya, setelah pos 2 udah melewati pos 2. Pos dari awalnya berempat, terus Nah. bertiga, terus berdua nih kita. Berdua. Ya, Cara ya, ya, awalnya berempat. Nah, teman saya itu pertama nunda lah, nunggu rombongan yang di belakang. Nah, saya langsung jadi bertiga. Nah, bertiga itu kabut udah mulai tebal tuh di situ. Jarak pandang semakin sedikit dong ya. Ya, semakin sedikit itu saya juga di itu jalan udah rapet, nggak ada yang jauh, nggak ada yang mencar. Saya juga jalan pelan-pelan. Nah, di situ saya ngaso, cuma saya jalan lagi. Nah, pas saya jalan lagi itu saya ada cepat tuh berdua sama teman saya Adil. Teman saya itu yang belakang itu si Cahyo nunda. Kenapa tuh itu enggak? Nah, di situ dia nggak bilang apa-apa kalau dia pengen nunda, pengen ngasuh apa enggak. Nah, gitu. Nah, di situ itu saya nggak ngeh kalau dia tuh nunda di belakang. Ketinggalan dong dia. Jalan. Nah, di situ juga saya udah ada pikiran nggak enak lah, ibaratnya dia tuh nunggu rombongan atau gimana. Nah,
Dan pada akhirnya saya putuskan berdua sama dia, jalan lah, nggak apa-apa lah, lanjut aja, dia bilang gitu. Bismillah kan. Dari situ saya udah jalan tuh, kabut udah mulai tebel, gerimis juga udah mulai turun hujan, Sempat gerimis juga. sempat gerimis saya juga. Berarti jalur di trek agak licin ya. Nah licin. Awak Siangnya juga habis ditimpa hujan tuh, terus licin. Belumut ya, belumut. Setiap jalan juga ngeliatin patok terus tuh yang kata dari 1 sampai HM itu tuh, ngitungin terus dari 19 terus ke 18. Ibaratnya itulah petunjuk jalan Ya, ya. petunjuk jalannya kita ingetin terus tuh, ngurang terus sampai akhirnya 1. Alhamdulillah tuh sebelum pas banget maghrib udah nyampe tugu yang merbabu tuh, yang warna hijau itu, yang gitu, yang ada tukang ojek. Di setiap jalan juga nggak pernah ngobrol sama dia, Kenapa tuh? ya gitu, cuman paling baca-bacaan dalam hati mah. Karena fokusnya Ya, pengen fokus, turun ya. pengen ngejar waktu, pengen turun. Cuman dalam hati mah baca-bacaan mah selalu Wajib sih itu. wajib ya. Buat benteng juga. Muji juga, setiap pos juga assalamualaikum, jaga tutur kata. Terus ngobrol di HM berapa, 15 baru ngobrol udah nggak? ya 15. Udah tuh abis emang sering jatuh juga kan, ngobrol terus ngomongin yang nggak jelas, yang penting mah ada ngobrolan aja, jangan sampai sepi bengong terus kayak gitu. Ngobrol juga nggak lama, ngobrol sebentar diem lagi. Ya ibarat mah biar suasana enggak Iya kayak gitu. enggak mencekam. Dan katanya lu dipanggilin dan Nah itu di HM berapa tuh? 13 kayaknya. mulai ngobrol tuh ya? Nah di situ mulai ngobrol tuh saya, karena pikiran udah buruk lah pokoknya. Ibaratnya berdua doang. Kaget juga Ya. ngeliat hujan ya. Iya kaget juga terus itu. Saya berdua, ya kan saya udah mikir panjang, takut bangun saya sakit atau gimana. Sedangkan posisi kita kan cuma berdua. Udah pikir panjang lah di situ. Nah di pas di HM 13 tuh jarak saya sama dia itu agak jauh, cuman pandangnya masih tetap kelihatan, nggak begitu, nggak sampai nggak kelihatan lah pokoknya sama Agil. Agak jauh, Agil itu agak mulai pelan jalannya juga, mulai agak ngaso pelan-pelan. Nah pas di HM 13 itu, nah saya itu dipanggil. Ngerasa Ya, Ngerasa dipanggil. ngerasa dipanggil dan ngerasa dipantau juga di pohon. Seperti apa Mas manggilnya Mas? Ada yang ngeliatin gitu. Nah ya kayak ada orang ngeliatin aja itu kita selama di trek jalan turun bawah itu. Manggilnya itu seperti apa Mas? Nah dia itu manggil kayak orang Nggak kedengeran, cuman kita ngerasa. ya, Kedengeran, cuman kita ngerasa. sama trek udah padat lah pokoknya, kiri kanan udah Oh, licin, vegetasi ya. juga rimbun Susah, sama ya. agak licin kali ya. Ya malum lah di satu tahun 6 bulan gak dibuka lah. di HM 13 itu saya dipanggil. Nah dipanggilnya itu Nama apa? enggak nama jadinya, kayak teman aja Dun gitu ya, panggil woi. Awalnya dia manggil kayak gitu, cuman nggak saya sautin, nggak saya ya Oh, bukan suara gue ya? ya nggak respon. Nah pas panggilan pertama itu saya nengok ke belakang, panggil nggak ngomong apa-apa, dia diam. Udah gitu dia fokus nge-track, kepala nunduk terus kan dia. Udah tuh didiemin. Di situ juga saya udah mulai merinding kan, udah merasain takut. Berdua doang, udah gitu baru pertama kali berdua doang turun tanpa ada rombongan yang lain. Maghrib Ya udah gitu jam-jam udah mau masuk maghrib kan, udah hampir jam 5 lewat lah, udah mulai sore. Nah pas keduanya itu dia makin kenceng manggilnya, woi dia bilang gitu, kata dia begitu. Wah di situ saya udah mulai panik. udah mulai itu situ juga Dadan udah mulai ngobrol terus tuh dari situ. Nah di situ itu saya udah nunda sampai Agil ketemu saya, ibaratnya biar turunnya itu bareng-bareng sama dia. Dari situ saya nunda minum. Nah nggak lama saya turun juga tuh sama Agil bareng-bareng. Nah di situ ngobrol nggak jelas. Nah di situ agak jauh juga tuh jaraknya tuh sama Agil tuh, pas turun tuh agak jauh juga. Cuma berdua doang Mas? Nah berdua doang. Saya kan awalnya berempat, yang dua itu nunda di belakang nunggu rombongan yang lain. Nah pas dari situ pas di HM 10 kayaknya, nah dari 10 itu saya kayak ngerasa diliatin sama sosok orang, cuman dianya itu nggak sampai nampakin, nggak, Cuman Ya. diawasin aja ya. Perasaannya Ya. gitu lah, kayak ada yang merhatiin nih. kayak ada yang merhatiin. Dia bilang gitu ya, kata saya ya udah nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Saya bacaan lah di dalam hati kan, namanya di hutan kan takut nggak ibaratnya. ketemu patok sekali aja itu rasanya Takut ya. takut, iya iya. takut. Kayak waduh.
kelengkah satu aja patok nggak kelihatan. Kan ada tuh yang suka ketutupan rumput, itu kan nggak kelihatan tuh patok-patoknya, itu ngeri juga tuh, bikin kagok lah. Ya hitungannya. karena kita berpatokan sama patok lah. ya, patok turun, ngitungin patok terus sampai berapa Tunjuk jalan tuh, jalan lapet. di patok 2 tuh ketemu sama yang orang Jakarta ya Dan. Iya. Itu dia juga gimana ya, ada yang sakit juga mungkin temennya ya. Kita udah nyampe bawah tuh, dikit lagi mau nyampe base camp. Nah tuh di patok 2 tuh kita ketemu rombongan yang orang Jakarta ya. Kita udah pengen nyampe base camp, itu dia baru nyampe situ, itu aja naik ojek. Saya bingung itu dia kenapa jalannya agak lama gitu, mungkin emang ada temannya juga yang sakit, mungkin emang ada kendala apa gitu. Mungkin treknya juga agak treknya juga licin. berat kali Mas. Ya, yang bikin kaget juga tukang ojeknya, diri aja nggak manggilin nggak apa, pakai kain putih ya Dan ya. Iya. Ya akhirnya dia teriak juga tuh pas samperin tukang ojek. Kirain pocong ya Mas. Iya keren pocong. Kirain pocong tapi tukang ojek. Tukang Amer. Sampai kepikirannya sekarang mah itu doang. Apa tuh? Ada teman kita tuh yang bilang pas di Lembah Mending, Manding ya? Lembah Mading? Iya Lembah Manding. Ada apa tuh Mas? Ada yang diikutin kan katanya itu. Kan kita udah semua di base camp ya. Oh Terus iya. orang base campnya ngomong, ada teman siapa satu lagi di atas. Tuh yang kita pikiran cuma itu. Padahal semua orang udah pada turun. Udah turun semua ya? Udah turun semua. Yang bikin pikiran cuma itu. Itu siapa yang ketinggalan? Padahal teman kita rombongan yang orang Jakarta juga udah di bawah semua, di base camp semua. Tapi orang base camp ngomong ada temennya yang tinggalan satu orang lagi. Satu lagi. Padahal udah pada turun semua, orang-orang juga, orang Jakarta udah pada prepare lah hitungannya, udah pada ganti baju. Tim kita juga nih udah pada di bawah semua, sampai dihitungin emang udah turun semua. Cuman orang basecampnya bilang ada satu lagi yang ketinggalan temennya, nggak tahu deh itu siapa dah. Ya. Ya mungkin itu kan namanya gunung baru dibuka Mas ya. Ya, 1 tahun 1 tahun 6 bulan ya. Ya mungkin dia ingin menyapa, Beradaptasi dulu. adaptasi lah. Ya emang itu tempatnya lah. Tapi alhamdulillah ya Mas ya, aman ya. Alhamdulillah. Tidak ada interaksi langsung dengan makhluk halus kan? Alhamdulillah. Cuman Saya melihat ngerasain di gimana tuh? AM7. Seperti apa tuh interaksinya? Isunya itu di Lembah Mading ada anak-anak katanya. Anak. Nah, itu saya itu belum ngerasain, wah itu belum berparah itu halus saya itu udah mulai tinggi. Nah isunya itu kan di Lembah Mading kan suka ada anak-anak katanya. Nah, pas ke arah mau HM6 itu ada suara ketawa Mas. Ketawa. Iya, sosoknya itu suara anak-anak. Anak-anak ketawa. Ya, ketawa. Padahal tidak ada anak-anak ya. Tidak ada apa-apa. Iya, gimana anak kan udah malam juga. Nah, Udah malam di hutan juga ya. itu Shadow paling. itu jalannya itu udah mau maghrib. Shadow ring. Udah mau maghrib lah pokoknya udah mau mentok-mentok maghrib. Nah di situ kan saya ngejar waktu biar maghrib terlalu itu, malam. ya biar nggak terlalu malam. Saya ngejar keluar tubuh itu udah maghrib maksudnya. Saya berdua doang. Nah di situ ada suara anak-anak ketawa. Nah, di situ saya diam aja jalan. Nah selepas mendengar suara itu saya itu jatuh tuh, nggak udah jatuh pokoknya tuh saya kepleset terus. Atas di HM4 itu saya dipegang. Dipegang. Ya dipegang. Kayak ngerasa dia itu pengen dituntun sama saya. Seperti dipegang apanya Mas? Dipegang tangan. Tapi- Ibarat kayak anak-anak. Kayak sosok dia itu pengen dituntun sama saya. Pengen dituntun. Iya, dipegang. Nah, di situ saya juga nggak cerita sama Agil. Baru kali ini saya cerita. Baru cerita hari ini. Baru cerita hari ini sama Agil. Di HM4 itu saya ngerasa di situ. Wah, di situ pikiran kita udah nggak baik nih maksudnya. Emang Dadan setiap itu jatuh sampai bilang lu mau pakai ini gak Dan nih trekking pole supaya enak apa nahannya. Dia nggak mau, ya udah jalan terus tuh biar maghrib juga emang ya Dan ya. Iya. Ya mungkin treknya juga Licin, habis hujan ya, kan licin, licin. berlumut, ya Berlumut. wajar aja. Rumputnya juga basah. Ya. Situ tuh pas di HM4 itu tuh tangan saya udah dipegang. Sempet pengen minta tolong sama Agil, cuman saya tahan. Saya bacaan aja di dalam hati. Bener dipegang itu mah kayak sosok dia pengen dituntun gitu sampai bawah. Mungkin anak kecilnya itu suka sama Mas, makanya Mas yang di Bisa. mungkin menurut dia nih Masnya baik, makanya dia minta dituntun. Tuh pengen ini. Tuntun dah. Alhamdulillah sampai subuh udah dah di situ udah nggak ngerasain Udah apa-apa. aman ya. Udah aman ya. Cukup ya di situ ya. Ya cukup. Ceritanya dari Agil dan sama Dadan. Intinya mah
di setiap perjalanan jangan sampai kosong, bacaan terus. Oke. Erik, Yoi. tarik sekarang. Boleh inget Oke. di atas. Stay tune videonya. Terima kasih ya Mas ceritanya. Ya, sama-sama. Ya Bang, selama pendakian mungkin ada keganjilan apa yang abang rasain selama naik atau turun? Coba bang ceritain bang. Oke, kali ini gue akan menceritakan menurut pengalaman pribadi gue ya. Jadi kalau misalkan pas pendakian itu gue nggak ngalamin apa-apa. Pas turun, Oh ya jadi gua alamin. hampir semuanya ya turun ya ngalamin hal keganjilan ya. Ya mungkin semuanya cuma Oke. turun doang. Kalau pas pendakian gue nggak ngalamin apa-apa. Jadi gue itu turun pukul 2 siang. Kelompok pertama itu turun pukul 9 pagi 10 jam 10. jam 10 pagi ya. 10. Karena untuk mengejar KTP dikarenakan peraturan yang baru itu. Kelompok gue itu berapa orang sih bos? Kita 5 semuanya. 17 dikurangin 5. Sisa 12 orang. Sisa 12 orang. Nah 12 orang itu turunnya hampir tengah malam ya. Ya, jadi 12 orang itu dari camp area sampai ke pos 2 itu udah misah. Jadi beberapa kelompok. Dari 12 orang itu. 12 orang itu. Jadi dari 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Dan gua jadi sweeper sama temen gua namanya Webi. Oh jadi kelompok abang kelompok terakhir. Ya, gua kelompok terakhir buat jadi sweeper. Nah, yang gua alamin itu pas pertama ada di pos Mading. Gua tuh kayak Lembah Mading ya, mungkin. Lembah Mading, sorry. Lembah Mading. Gua tuh ngelihat kayak bapak-bapak lagi di atas pohon, Lagi kayak duduk gitu ya bang kayak ya. duduk, Kayak gimana tuh bang? Mungkin dari pakaiannya apa? pakai pakaian adat Jawa zaman dulu. Orang-orang dulu lah dandanannya. Orang dulu. Dan gua lihat itu ada pohon gede kan di Lembah Mading Oh itu. iya. Nah, itu gua lihat samar-samar ya. Gua lihat itu kayak ada gerbang. Oh sama kayak tadi yang si Dadan ceritain. Oh, dan juga ya. Iya. Lihat gerbang ya. Iya ada gerbang. Lihat gerbang. Apa? Iya. Ya itu udah gua nggak hiraukan. Ibarat kata ya mungkin pengenalan diri setelah 1 tahun 6 bulan baru dibuka. Iya benar. Kita kan namanya manusia bertamu. Mungkin dia juga ingin menunjukkan diri. Eksistensi. Ya, eksistensi. Iya. Enggak lah. Ibaratnya itu apa ya? Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Nah, di pos setelah itu gua jalan ketemu rombongan pertama tuh, rombongan si Irfan. Oh iya. Dia masuk di pos 2, gua nyampe. Nah, pas gua masuk, dia izin jalan duluan sama rombongan dia tuh. Berapa orang sih, Bos? Lu? 3. Pos 2, di pos 2. Bertujuh. Nah, 1 orang nahan tuh, si Pengleng sama gua. Oh, itu dia sempat isunya pas di base camp dia nggak jelas tuh bos. Di base camp. Ya, jadi itu dia dilempar ada di mana dia di kelompok mana. Jadi bikin Parno dah yang udah nyampe Parno. base camp ya. Di mana nih dia sebenarnya? Apa masih di Lembah Mading gitu? Itu dia nahan. Nah, itu kelompok gua harusnya 4 orang jadi 5 orang. Oke, gua jalan, kabut turun dan jarak pandang juga sedikit, jadi agak sering jatuh juga. Gua juga sering jatuh sih. Ya, Ya, karena kayak sebelumnya ya karena Iya. habis hujan habis hujan dan lumut jalur juga terlalu banyak. baru. Nah, itu kita ledek-ledekan tuh. Pas jatuh bayar 2.000, jatuh bayar 2.000. Di bawah senang aja ya bang ya. Cuma ibaratnya di bawah bercanda Di aja. bawah bercanda aja. Supaya pikiran nggak kosong ya. Supaya nggak kosong. Setelah gua ngeliat itu kan tadi bapak-bapak dan gerbang itu udah bawa bercanda aja. Nah, pas mau maghrib jam sekitar 17.40 gua udah mulai ngerasa nih kayak diawasin. Dan di KM 10 kalau nggak KM? salah HM ya, Yang patok itu ya mas ya. 10 gua mutusin buat nahan dulu karena maghrib. Nah, tuh di situ agak lama gua
nahan nungguin maghrib dulu kan. Pas gue lagi istirahat, gue iseng-iseng nengok ke kanan. Tahu-tahu itu pohon yang lain diem, satu goyang begini kenceng banget. Gue nggak mau cerita, ya udah kata gue liat lagi masih jalan itu pohon goyang. Nggak tahu halu, nggak tahu apa itu ya Mas ya. Nggak tahu gue juga, tahu-tahu pokoknya pohon yang lain diem nggak ada angin ya, itu satu pohon goyang begini kenceng banget. Gue ya udahlah kata gue, nggak apa-apa, gue jalan ini aja, nggak usah dikasih tahu Jalanin teman. aja ya, nggak Iya, usah cuek aja. diambil panik. Setelah maghrib selesai, gue mutusin jalan. Nah, temen gue si Webi ini, dia bilang gantian dong ke belakang. Gue udah paham. Paham Yaudah, bahwa dia tuh merasa ada yang ganjil di belakang. ya gue udah paham. Yaudah gantian gue di belakang, di depan gue bermodal senter yang udah agak redup, kita jalan. Nah, pas di mau dikit lagi apa pos 1 ya, Iya, iya. satu temen gue yang bernama Arik, dia bilang ini ke kanan, tapi setahu gue bukan ke kanan, ke kiri. Waduh, ini kata gue dalam hati, ini bocah kayaknya mau disasarin nih, Enggak, ibaratnya dia udah kosong lah. udah kosong ya. Iya. Untung bukan dia di depan, si Padli, Mengleng. ya si Mengleng yang di depan. Jadi kalau misalkan si Arik yang depan, kita kan ngikut dia otomatis. Jadi takutnya ikut nyasar juga dong. Mungkin udah ketemu malam juga ya. Udah ketemu malam juga. Setelah itu udah mau ini, ada yang teriak, Pong, itu siapa? Kata gua. Dibalas lagi dong, Pong, ada yang bales. Nah itu gua makin bingung, itu siapa yang teriak. Dan temen gua banyak jatuhnya juga di situ, Kepleset. kepleset, capek juga mungkin karena itu juga Sambil akar. Sambil polisi tidur. alhamdulillah Arin. sampai di pos. Nah, Baby baru cerita sama gua, ternyata alasan dia bertukar posisi sama gue itu, dia bilang, gue tadi kenapa gua bertukar sama lu, kita kan 5 orang, harusnya langkah kaki 10 orang kan. Iya. Ini ada 12, itu siapa tuh lagi? Gue liat ke belakang, ternyata Kosong. ada yang ngikutin gua, kata dia. Anak kecil yang ceritain Dadan tadi ya. Iya. Nah itu dia ngikutin Webi, makanya dia minta tuker. Dia udah nggak kondusif lagi kondisi dia kalau di belakang, makanya tuker sama gua. Gue juga bilang Webi, gue juga ngat ini itu. Ya udah itu cerita dari gua.